Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jema'in wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta kuliah subuh Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk bermuajah di sini di tempat yang penuh berkah ini setelah selesai melaksanakan kewajiban kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan kemudian kita juga masih diberikan sedikit waktu untuk duduk sejenak untuk mendengarkan dan berdiskusi menambah wawasan kita mengenai keagamaan kita. Dan yang kita akan bahas pada hari ini, pada subuh hari ini adalah dari kitab Ihya Ulumuddin mengenai al-imamah dalam sholat. Jadi al-imamah dalam sholat. Sebelumnya mari kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau. Semoga kita semua menjadi pengikut baginda Rasulullah SAW yang mau mengikuti sunnah-sunnahnya, mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Ihya Ulumuddin yang juga dikompresi dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, segala hal yang terkait dengan ubudiyah dibahas secara panjang lebar. Namun kita hanya akan membawakan beberapa ringkasannya saja. Yang pada saat ini kita akan membahas mengenai kondisi atau hal-hal yang terkait dengan menjadi imam sholat. Tentu saja dalam satu majelis hanya satu imam. Ya, kalau kita di Masjid Bani Umar ini sudah ada imam kita, tapi Bapak Ibu kalau kembali ke tempat masing-masing ya bisa jadi menjadi imam atau dipercayakan menjadi imam. Oleh karena itu pengetahuan mengenai kondisi hal-hal yang terkait dengan mengimami ini penting untuk kita ketahui. Ada beberapa hal yang wajib dilakukan dan diketahui oleh seorang imam, ya, baik dalam segi bacaan, dari segi pelaksanaan sholat dan setelah sholat. Yang pertama, hal-hal yang terkait dengan imam sebelum sholat dimulai. Ini sebelum sholat dimulai ini sudah perlu kita perhatikan. Yang pertama, alla yataqaddama lil imamati ala qaumin yakrahunahu, bahwa seseorang jangan sampai menjadi imam terhadap sebuah jemaah yang tidak suka kepada dirinya. Nah, ini yang penting kita ketahui pertama kali. Walaupun kita ahli, bacaan oke, hafalan oke, tetapi kayaknya di masjid ini saya kurang diterima gitu ya. Apapun masalahnya ya. Apakah yang terkait dengan mazhab, apakah yang terkait dengan sosial dan sebagainya. Ya kita menyesuaikan diri, ya. Tidak memaksakan diri untuk menjadi imam. Boleh juga kita mungkin masih taraf pemula, padahal di situ ada yang lebih senior, yang lebih tua, yang lebih alim. Kita kadang-kadang terutama yang baru belajar dari pesantren atau yang baru belajar ngaji beberapa waktu, wah kayaknya ini hafalannya sudah oke, tartilnya sudah diajarkan, insya Allah bismillah maju tanpa disuruh, gitu ya. Jangan, ya. Allah yataqaddama lil imati ala qaum yakrahunahu, yang tidak disukai, tidak ridho, ya. Wa an la yataqaddama wa wara'ahu man huwa afqahu minhu illa izam tana man huwa aula minhu. Dan juga kalau ada yang lebih faqih di belakangnya, jangan juga maju, kecuali setelah mempersilahkan atau tahu bahwa si faqih atau ulama ini memang senangnya menjadi makmum, boleh juga. Ya. Kita beberapa kali sholat berjamaah dengan
ulama besar seperti Profesor Quraisy Shihab atau Profesor Nasaruddin Umar, kita persilahkan beliau imam. Kadang-kadang beliau maju jadi imam, kadang-kadang mempersilahkan kita untuk menjadi imam. Tetapi janganlah kita maju tanpa persetujuan beliau. Wa yukrahu inda zalika al-mudafa'ah, dan jangan juga saling dorong-mendorong. Mempersilahkan gurunya, silakan Pak Kiai maju ke depan. Pak Kiai bilang, oh silakan nak. Dijawab lagi, silakan Pak Kiai. Lihat, cukup satu kali. Begitu mempersilahkan Pak Kiai, silakan Pak Kiai, oh silakan nak. Itu artinya sudah ridho. Nah, majulah kita ke depan. Nah, jangan bolak-balik. Itu dimakruhkan untuk bolak-balik mempersilahkan imam. Habis ini mempersilahkan enggak mau, yang ini lagi, yang ini lagi. Sampai nanti makmum kelamaan menunggu, ya. Nah, itu dia yang pertama, ya. Yang kedua, ayyura'il imamu awqatis sholawat, bahwa imam ini memelihara waktu. Jadi imam-imam kita sekarang ini, ya, baik yang dalam tanda petik memang dijadwalkan ataupun yang tidak terjadwal, ya, haruslah memperhatikan awal waktu agar mendapatkan keutamaan awal waktu, ya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, ada diskusi yang mana sampai mana batasan awal waktu ini, ya. Apakah begitu selesai azan, kemudian setelah kira-kira 2 rakaat kemudian qomat, ataukah ada beberapa waktu, ya. Saya kira atau menurut hemat kami bahwa yang dimaksud dengan awal waktu itu ketika perasaan kesepakatan jemaah ini menganggap bahwa itu sudah tidak terlalu lama. Jangan sampai jemaah ini sudah kelamaan menunggu, ya. Jadi tidak secepat 2 rakaat, tidak juga selama menunggunya banyak orang, ya. Jadi alhamdulillah saya kira di masjid-masjid modern seperti Masjid Raya Badi Umar ini sudah ada kesepakatan antara perwakilan jemaah, pengurus. Nanti kalau zuhur kita delaynya sekian menit, kalau subuh sekian menit, kalau maghrib sekian menit. Itu sudah kesepakatan dan saya kira itu hal yang bagus. Jadi janganlah kita kalau sudah seperti ini dirubah lagi, ya, tidak perlu, ya. Karena ini merupakan kesepakatan kita, sudah mempertimbangkan bahwa ini tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat, ya. Kecuali kalau dulu waktu zaman belum ada penentuan atau kesepakatan mengenai kapan waktu iqamat itu. Jadi tidak perlu kita misalnya sudah bunyi tit, tapi karena masyarakat atau jemaah belum datang, ayo kita tunggu-tunggu dulu, tidak usah. Nah, begitu kesepakatan sudah bunyi, langsung saja dimulai dengan qomatnya muadzin. Bahkan Rasulullah SAW pernah dikabarkan 2 kali, dalam kitab ini disebutkan 2 kali beliau terlambat, dan karena para sahabat sudah sepakat, sudah disampaikan oleh Nabi, kalau begini-begini silahkan lanjutkan. 2 kali Nabi masbuk. Pertama diimami oleh Abdurrahman bin Auf, yang kedua diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika mereka merasa tidak enak karena Nabi masbuk, kemudian Nabi mengatakan, lah ahsantum, kalian sudah betul, ya. Jadi kalau memang Nabi waktu itu terlambat, tidak ada kabarnya, akhirnya setelah waktu yang disepakati, sahabat yang dianggap senior itulah yang memimpin sholat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, nah ini yang penting juga, ayya umma mukhlisan lillahi azza wa jalla, bahwa imam ini harus ikhlas, lahir batinnya ikhlas memimpin sholat. Jangan sampai ada hal-hal yang mengganjal di dalam diri imam ini. Muaddiyan amanatallahi fi taharati wa jami'i syuruti sholati, harus bertanggung jawab tentang rukun-rukun dan syarat sholat. Oleh karena itu memang imam ini harus betul-betul mengerti apa saja rukun-rukunnya, apa saja syarat-syaratnya sholat sesuai dengan kaidah-kaidah dalam fikih yang digariskan oleh para ulama kita, ya. Jangan sampai imam misalnya sarungnya kependekan, jadi ketika dia sujud
dari belakang itu kelihatan pangkal lututnya, itu berarti auratnya kelihatan. Ini kelemahan kita yang pakai sarung, ini harus hati-hati Bapak Ibu, bapak-bapak yang pakai sarung ya. Kalau sujud kadang-kadang terbuka sehingga dari belakang kelihatan melebihi batas lutut. Kadang-kadang saya perhatikan begitu. Nah, jadi carilah bagaimana cara amannya, apakah dilipat sedikit ya. Nah, ada juga kalau yang pakai gamis itu biasanya lebih aman karena ada celananya sekalian dengan celananya ya. Ya namun ini karena tidak disengaja, tidak apa-apa ya, tapi hendaklah kita mengantisipasi itu. Jadi taharahnya jangan sampai imam main-main dengan taharahnya. Kalau imam ragu-ragu harus yakin. Kalau kita sendiri-sendiri, dak ma yuribuka illa ma la yuribuka. Tinggalkan yang meragukan, bismillah bersih. Bismillah wudu. Nah gitu ya. Tapi imam harus memastikan. Kenapa? Karena ini menyangkut tanggung jawab jemaah. Insya Allah malaikat memberikan toleransi. Oh ini karena tidak tahu. Tetapi jangan sampai itu berulang karena keteledoran imam. Jadi beda kehati-hatian kita sebagai seorang munfarid salat sendiri dengan ketika kita menjadi imam. Karena nasib sah tidaknya salat di belakang kita ini tergantung dari sahnya salat imam. Kalau salat imamnya tidak sah, maka salat makmumnya juga tidak sah. Hanya saja karena makmumnya tidak tahu, maka dia mendapatkan dispensasi toleransi dari malaikat. Kenapa? Karena dia makmum sedangkan imamnya tidak sah salatnya. Jadi imam harus tahu tata caranya, termasuk kalau imamnya batal wudu, harus ngerti, kasih kode, kemudian jemaah di situ juga harus ngerti. Kalau imam ngasih kode berarti beliau batal, kita maju untuk menggantikan posisi imam. Kemudian, ini dia ini, amal ikhlasu fa bi an la ya'khuza alaihi ujrah. Yang termasuk ukuran keikhlasan imam itu tidak meminta upah. Tidak meminta upah. Ini kadang-kadang menjadi dilematis juga di kalangan komunitas para imam. Karena sekarang ini imam-imam ini sudah seperti profesi ya, Bapak Ibu sekalian. Kebetulan saya mengajar di perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Itu biasa banyak permintaan-permintaan untuk menjadi imam. Bagaimana caranya menghindari pasal ketidakikhlasan ini? Bahwa kita sama sekali tidak menyebutkan angka. Begitu ada yang mesti minta, Pak ada nggak yang bisa imam? Oh ya, nanti saya carikan. Sudah carikan, silakan. Jadi tidak ada transaksi. Apalagi kalau dicalonkan, oh boleh Bu, tapi berapa bagiannya distributor gitu ya. Itu jangan sampai. Ya. Nah, bagaimana kalau menerima sesuatu? Kalau menerima sesuatu itu ya dimaksudkan al-i'anatu 'ala ta'ati, hanya semacam bantuan saja. Bantuan untuk memperlancar tugas-tugasnya beliau. Karena kalau tidak dikasih apa-apa juga bagaimana beliau membeli bensin motor, bayar parkir motor dan sebagainya, atau bayar cicilan motor gitu ya. Nah, tetapi untuk mentargetkan, wah kalau saya sih Bapak Ibu mohon maaf ya, kadang-kadang imam juga gitu, Pak bisa nggak ngimamin nanti sholat Idul Adha? Ya boleh saja sih, cuman kemarin di sana ngasih segini. Itu nggak boleh begitu. Nah, boleh. Kalau ada waktu siap, insya Allah. Begitu masih kosong, inilah saya kira merupakan adab ya dari atau ciri ikhlas dari dai maupun imam ataupun qori ya. Ketika diundang dan masih ada waktu, itu jangan menolak, tidak boleh. Nah, kecuali kalau nanya, waduh kalau kejauhan misalnya ya, tidak terjangkau oleh beliau, atau mungkin sudah ada kegiatan lain yang setelah itu sehingga hanya ingin yang dekat-dekat, itu tidak apa-apa menolak. Tetapi kalau menolaknya karena melihat oh ini kayaknya mestinya kecil nih ya, levelnya level C ya, tidak boleh demikian ya. Jadi boleh pemerintah mengambil dari Baitul Mal untuk mensubsidi imam-imam ini ya, boleh juga masyarakat misalnya atau yayasan mengambil dari wakaf
untuk mensubsidi imam-imam ini, boleh. Tetapi dengan syarat tadi, tidak ada dalam kaitannya antara tawar-menawar, dan kalau dihitung sebagai gaji, itu sebenarnya istilahnya nggak cocok. Nah, bukan gaji imam, digaji ya, tapi penghargaan ya, honorarium. Penghargaan itu lebih sesuai daripada dihitung sebagai ujrah, gaji. Ya. Termasuk al-amanatu fit taharati batinan, ya, termasuk imam ini menjaga amanah batinnya. Ya. Anil fiski wal kabairi wal israri ala sagair. Dari kefasikan. Jadi apa boleh buat bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Kalau kita sudah didaulat menjadi seorang imam atau sering ditunjuk menjadi imam, maka kita harus menjaga batin kita dari kefasikan. Jangan lagi kita terlibat dalam dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil, dosa besar yang jarang-jarang atau dosa kecil yang berkesinambungan. Kalau masalah insidental, kecelakaan, kehilapan, itu mohon dimaklumi. Yang namanya khata, khilaf, tidak seorang pun bisa menghindari. Jadi Bapak Ibu kalau mendengar seorang ulama khilaf, satu kali kita temukan, itu adalah al-khata'u, sesuatu yang tidak disengaja dan Allah pun memaafkan. Janganlah, ya memang ada pepatah, ya, sekali lancung di ujian, seumur hidup tidak percaya. Tetapi ya, kalau hanya satu kali, ya, dan itu pun tidak disengaja, janganlah itu menjadikan kita tiba-tiba memblacklist. Wah, ini tidak benar ini ya. Lihat dulu kalau cuma satu kali. Kalau berkali-kali, beberapa kali, nah inilah baru. Ya. Ini memang tidak ditolerir lagi. Dan dosa kecil ya, dosa kecil. Kalau dosa besar, ya sekali ya. Oh, sekali dosa besarnya misalnya kedapatan di hotel, ya itu dosa besar, selesai urusan. Tapi kalau yang kecil-kecil ya, misalnya kemarin berantem di pasar ya, gara-gara salah paham mengenai kembalian duit, yaitu ya kalau tidak sering-sering yang dosa kecil ini tidak apa-apa. Tapi kalau dosa kecil tapi sering, itu juga berarti imam ini tidak amanah terhadap memelihara batinnya untuk memimpin sholat. Ya, kenapa? Karena imam ini dianggap sebagai al-wafdu wasyaqi. Dia merupakan perwakilan. Jadi kita ini, imam kita ini adalah perwakilan kita menghadap Allah. Ya, kalau kita rombongan ke istana biasanya kan ada komandan regu. Nah, tentu yang menjadi komandan regu ini yang paling hebat di antara kita, yang kira-kira bicaranya fasih, yang kira-kira disenangi oleh pihak panitia di sana. Nah, janganlah kita menjadikan juru bicara orang yang tidak pas. Nanti maksud dan tujuan keliru, ya. Kita maunya begini tapi juru bicaranya kan nggak ngerti persoalan, ngomongnya lain. Oleh karena itu pantaslah imam ini merupakan khiyaruna atau khairul qaum, sebaik-baik perwakilan dari masyarakat itu. Ya. Itu dari segi taharatul batin. Dan taharah az-zahir juga harus memelihara dari kotoran-kotoran, termasuk aroma. Termasuk aroma di sini karena jangan sampai imam ini kemudian menjadikan kondisi tidak sedap, ya, tidak sedap dipandang mata, tidak sedap di Nah, oleh karena itu sebenarnya para pengurus masjid harus memperhatikan itu. Kalau kira-kira imam kita ini kok pakaiannya itu lagi ya, kira-kira baju kokonya itu sudah 3 tahun belum ganti, ya inisiatif lah gitu ya. Nah, pengurus masjid juga begitu, secara berkala imam disiapkan jubah ya, yang jubah kebesaran gitu ya, yang melambangkan wibawa. Yang terpenting adalah supaya kebersihannya juga. Jadi jangan hanya dikasih jubah selesai. Perhatikan laundrynya, sekali seminggu atau sekali 2 minggu di laundry. Ya, jangan itu sudah 3 bulan nggak dicuci ya. Nah, ini adalah sebuah kesepahaman yang harusnya terjadi
antara kita masyarakat pengguna, ya, dalam tanda petik pengguna jasa imam, untuk memperhatikan kondisi dari imam kita. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini masuk ke dalam pelaksanaan sholat. Allah yukabbir hatta tastawiyah as-sufuf. Imam ini hendaklah jangan begitu langsung menghadap kiblat itu langsung Allahu Akbar, harus menoleh kiri dan kanan memastikan shofnya benar, ya. Makanya itu istau atau sawu sufufakum, ya, itu apapun bahasanya itu tidak mesti, ya, karena yang diminta adalah bahwa imam ini memastikan shaf salat ini benar, ya. Jadi boleh bahasa Indonesia juga, jangan aduh kok diam saja nggak tahu bahasa Arabnya, nggak usah, luruskan shaf, jangan ada yang bengkok anak-anak supaya diam, ya itu bisa, karena ini belum masuk waktu sholat, jadi boleh berbahasa Indonesia ke kiri dan ke kanan. Kalau ada yang bengkok atau ada yang jarang, itu supaya dia benarkan, ya. Nabi diriwayatkan dulu pernah menghindari dua tempat sholat, yang satu karena bengkok, yang satu karena jarang-jarang. Oleh karena itu kita menghindari itu, jangan bengkok, harus lurus, dan juga jangan jarang-jarang. Kecuali kemarin ini karena faktor, ya, faktor COVID, ya, dan itu sudah direkomendasi oleh para ahli termasuk MUI, pemerintah kita, maka kita mengikuti protokol itu. Tapi pada hal yang normal maka itu rapat dan lurus. Nah, memang ada perbedaan. Rapat itu seperti apa? Apakah berdesak-desakan gitu, ya? Ada juga itu yang sampai harusnya agak lega sedikit gitu, ya, dipaksakan padahal masjid masih luas. Ya, itu yang penting dihindari juga. Kita jangan sampai membuat orang lain tidak nyaman. Kita merasa nyaman karena oh ini kan sunnah Pak, harus rapat gitu, ya. Tetapi gara-gara kita menganggap itu sunnah, tetapi yang sebelah kita ini merasa tidak nyaman. Yang sunnah dikejar, yang haram dilakukan. Kenapa? Haram membuat orang menderita, ya. Jadi boleh kita rapat tetapi sewajarnya juga, ya. Jangan sampai disesakin gitu, ya. Harusnya sudah pas ditambah lagi satu sehingga tidak bisa bergerak begitu, ya. Baik. Wala yukabbiru hatta yafragal muazzin minal iqamati, ya, biarkan muazzin iqamah dulu baru bertakbir, ya. Ini jangan juga imam masih baru qad qamatis shalah sudah Allahu Akbar, jadi terlalu semangat imamnya, ya. Baik, ya. Kemudian ayyarfa'a sautahu bitakbiratil ihram wa sairi takbirat. Hendaklah imam ini mengangkat suaranya, meninggikan suaranya pada takbiratul ihram dan takbir-takbir yang lain. Termasuk imam dadakan. Kadang-kadang kita ini lagi sholat, yang benar sholat zuhur, sholat fardu, ada yang ngikut di belakang kita. Kasih kode, tak. Allahu Akbar. Ternyata lama-lama banyak itu yang ikut satu saf. Jadi yang ini tadi yang dekat imam tadi ini, ya, kemudian menyesuaikan diri mundur. Nah, tapi karena imam ini merasa imam dadakan, kebiasaannya digunakan, suaranya pelan, Allahu Akbar. Jadi seperti berbisik sampai orang di makmumnya ini udah ruku apa belum nih, ya. Apalagi kalau sujud, ya, ini udah duduk apa belum. Bahkan ada makmum yang sempat nengok dulu, oh belum, diulangi lagi gitu, ya. Saking pelannya suaranya, ini tidak betul. Jadi hendaklah imam ini ketika didaulat menjadi imam, komandonya harus jelas. Nah, kalau misalnya mic lagi mati, ya, nggak apa-apa, teriak. Kira-kira supaya jemaah paling belakang itu bisa mendengar suara imam. Nah, jangan kita biarkan jemaah kita di belakang ini menderita. Imam ini tidak kedengaran, nggak ada mic, kita di belakang ini nggak tahu sudah ruku apa belum. Nah, jadi harus paham bahwa ini sebagai komandan ini perintahnya harus kedengaran. Nah, itu, ya.
Bagaimana dengan makmum? Kalau makmum jangan layar paul makmum sautahu illa biqadri ma yasma'u nafsuhu. Hanya kalau makmum juga mengucapkan takbir, tapi cukup dia sendirian dengar. Allahu Akbar, sami Allah. Ya, makmum. Jangan juga makmum mungkin karena kebiasaan jadi imam, begitu jadi makmum, imam takbir kencang, dia juga kencang. Ya. Kecuali kalau yang ditugaskan sebagai mubalik ya, Bilal itu kadang-kadang begitu. Nah, kalau misalnya tadi kondisi seperti tadi, mic-nya mati atau jemaah panjang ke belakang, sementara imam ini mungkin karena usia atau apa saudaranya nggak bisa kenceng, itu diwakili oleh salah seorang ya mubalagh itu ya, yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sudah. Ini untuk mengantisipasi supaya komando daripada imam ini terdengar sampai ke imam, ke makmum. Hendaklah makmum mengakhirkan takbirnya setelah imam selesai bertakbir. Ya. Fayabtadi'u ba'da faraghihi, karena itu makmum bergerak setelah selesainya takbirnya komandonya imam. Nah, ini saya kira termasuk di antara sunnah-sunnah ya. Karena ini kan sesuatu yang sulit, Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang sulit untuk dijaga, insya Allah itu tidak menjadi fardu. Ya. Bagaimana kita memastikan bahwa imam ini sudah selesai takbirnya atau selesai gerakannya atau belum? Ya. Tetapi janganlah kita bertakbir sebelum imam selesai takbirnya. Jadi Allahu Akbar baru kita Allahu Akbar. Jangan imamnya Allahu Akbar. Jadi duluan. Kadang-kadang imam kita kan panjang, Pak. Begitu makmum Allahu Akbar. Lah, kok duluan makmumnya? Itu tidak betul. Nggak boleh mendahului komandan. Ya, Pak, kalau dalam militer namanya disersi ya, ini mendahului perintah ini. Jadi sabar, biarkan imam selesai takbiratul ihram baru kita bertakbir ya. Kemudian mengenai bacaan ya, imam hendaknya mensirkan doa iftitah. Jadi kalau doa iftitahnya itu Allahumma ba'id atau ini wajjahtu, itu imam tidak usah dikencangkan ya, cukup sir saja, termasuk at-ta'awuz, termasuk ta'awuznya. Yang mana yang dijaharkan al-fatihahnya, al-fatihah dan surah setelahnya setelah al-fatihah pada seluruh rakaat salat subuh dan 2 rakaat pertama salat isya dan maghrib. Nah itu ya, itu yang dijaharkan oleh imam. Demikian juga kalau kita sholat sendiri, itu juga yang dijaharkan. Kemudian hendaklah bersama-sama. Nah ini kalau yang ini bersamaan, Pak. Wa yukrinul ma'mumu ta'minahu bi ta'minil imam. Yang boleh bersamaan itu adalah aminnya. Waladdallin. Kira-kira imam mulai aminnya sampai kapan? Amin bersamaan. Itu, tapi ini juga kan sulit. Kadang-kadang kita mau duluan, ya, kadang-kadang imam suka lambat-lambat. Ini juga imam ini kadang-kadang entah kenapa mungkin gatal dulu, lupa ya amin, padahal makmum sudah pengen cepat ya. Karena ada hadisnya. Jadi ketika yang paling disenangi malaikat itu adalah ketika aminnya makmum dan aminnya imam itu bersamaan pas gitu ya. Nah, itu yang paling top. Nah, ini tentu perlu pembiasaan. Kalau kita Bapak Ibu jemaah tetap dan imamnya kalau ini ustadz ini imam kira-kira sepersekian detik setelah waladdallin amin. Jadi kita usahakan untuk bersamaan. Ya. Tapi ini sekali lagi amalan-amalan yang sunnah. Kemudian berikutnya, hendaklah imam itu diam di 3 tempat. Ada waktu jeda bagi imam pada 3 posisi. Yang mana itu? Iza faraga minas surah qabla ayyarqa.
selesai membaca surah. Jadi imam ketika selesai ka'asfim ma'kul, nah hendaklah diam sejenak di situ, jangan langsung ka'asfim ma'kul Allahu Akbar, itu terlalu cepat. Jadi biarkan ada sedikit jeda antara selesainya surah kemudian ruku. Kemudian ya ini jadi iza kabbara li du'ail istiftah. Jadi ada waktu jeda tadi imam itu. Yang pertama ketika bertakbir sampai dengan doa iftitah, ya. Jadi imam ketika bertakbir jangan langsung membaca surah Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu terlalu cepat. Hendaklah ada jeda waktu untuk apa? Untuk doa istiftah, doa iftitah itu Allahu Akbar. Nah, kira-kira iftitah yang pendek sudah selesai, baru kita hantam surah Al-Fatihahnya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah selesai Al-Fatihah, iza faraga minal Fatihah, harus kita berhenti sejenak. Waladhdallin, amin. Diam sejenak di situ. Baru bismillah. Di sinilah juga biasanya digunakan untuk makmum membaca Fatihah. Ya, jadi jeda antara apa tadi, waladhdallin, amin itu dengan surah berikutnya. Disitulah kesempatannya para makmum untuk membaca Fatihah, ya. Kemudian yang tadi yang saya sebutkan di awal, iza faraga minas surah, sebelum ruku. Jadi 3 tempat, setelah takbiratul ihram, setelah membaca suratul Fatihah, dan setelah membaca surah. Disitulah ada 3 tempat. Imam jangan langsung bergerak, tapi berikanlah sedikit saja waktu istirahat di situ. Wala yaqra'ul ma'mumu wara'al imam ilal Fatihah, dan makmum janganlah membaca sesuatu di belakang imam kecuali Al-Fatihah. Kecuali Al-Fatihah. Ini pun, ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam mazhab tidak menjadi lagi rukun, tidak menjadi lagi kewajiban. Kenapa? Karena ada ayat mengatakan, ya, idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Kalau Al-Quran dibacakan, maka dengarkan. Jadi ini sementara ada hadis mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi ini pertentangan 2 dalil. Dalil Al-Quran yang mengatakan kalau Al-Quran dibacakan diam, yang satu mengatakan tidak sempurna dan tidak sah salat kalau tidak ada Fatihahnya. Mana yang dimenangkan? Ternyata menurut kata Nabi, kalau seseorang mendapati rukuknya imam, maka dihitung 1 rakaat. Kalau kita masbuk, Bapak Ibu sekalian, membaca Fatihah belum selesai imam ruku, kita langsung ruku. Ini indikasi bahwa ketika kita makmum, maka Fatihah tidak lagi menjadi rukun. Yang menjadi rukun adalah ikuti imam. Jadi imam tadi hanya memberikan jeda saja, mudah-mudahan jeda itu cukup digunakan untuk menyelesaikan surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena ada bentrokan antara 2 dalil tadi. Ada juga yang nabrak, enggak apa-apa Pak, kan cuma sebentar ini, ya, baca Fatihah. Sementara kan bacaan imam kan panjang tuh, bacaan surahnya. Jadi dia ngambil waktu sejenak untuk membaca Fatihah. Jadi silahkan saja mau pilih yang mana, mau pilih tidak membaca atau mau pilih membaca, sama-sama tidak masalah. Sama-sama ada alasannya. Saya tidak membaca karena ingin mendengarkan bacaan imam. Saya membaca karena merasa lebih afdol kalau baca Fatihah dulu. Soalnya bacaan imam kan masih panjang. Itu sama-sama boleh. Ya. Tetapi kalau selain Al-Fatihah sama sekali dilarang makmum. Jadi jangan juga makmum ketika imamnya baca surah, ikutan juga baca surah. Makmumnya baca surah Al-Fil, imamnya baca surah Al-Fil, makmumnya baca surah Al-Asr. Ya, jangan. Diam saja, tidak usah ikut membaca.
Ya. Tetapi di sini disebutkan wa illam yasma'il ma'mumu fil jahriyati li bu'dihi. Kalau makmum tidak bisa mengakses, dulu kan tidak ada mic. Sholat maghrib tapi imam di depan ini karena kebetulan jemaah panjang tidak kedengeran bacaan imam. Maka disitulah si makmum dianjurkan untuk turut membaca Fatihah. Kenapa? Karena dia tidak mendengarkan, tidak ada alasan untuk diam karena mendengarkan ayat Al-Quran karena imam tidak kedengeran. Libu dihi karena jauhnya. Kalau dalam sir boleh. Kalau dalam sir makmum boleh membaca surah juga, ya, walaupun pada rakaat pertama. Kenapa? Karena tidak mendengarkan bacaan imam. Berikutnya at-tahfif. Nah, ini imam kita ini biasanya dengan makmum sudah ada kesepahaman. Yang penting di sini adalah at-tahfif, meringankan. Janganlah kita, terutama kalau sholat-sholat yang banyak orang mampir, ya, hendaklah diringankan. Apalagi kalau banyak jemaah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif." Ya, hendaklah diringankan, fa inna fihi mudha'ifu wal kabir wa zal hajah. Karena pasti di antara jemaah ini ada yang lemah, ada yang ada kebutuhan mendesak, ada yang orang tua sudah sepuh, ya. Tetapi wa iza shalla li nafsihi, kalau salat sendiri, fal yutawil masya'a, hendak. Silahkan untuk memperpanjang sesukanya. Nah, memang masalahnya sekarang ini, ya, tentu yang dimaksud meringankan itu bukan ringan sebenar-benarnya, Pak. Jadi setiap sholat, karena kebetulan imamnya di masjid rest area gitu, ya, kulhu terus. Jangan juga, ya. Yang menengah lah, ya, kira-kira surah was-sama'i wat-tariq, was-sama'i wadduhaha, ya, kira-kira begitulah. Ya, jangan juga ambil surah Al-Baqarah atau surah yang panjang sekali. Ya, jadi menengah, sedang, tetapi agak ringan. Nah, biasanya sih dengan jemaah tetap itu sudah saling kesepahaman, ya. Karena kalau terlalu pendek juga nanti kata pengurus dan jemaah itu tahun depan nggak usah dipakai lagi imam kita ini. Kenapa? Iya, kulhu mulu. Ketika dipanggil, kenapa kulhu mulu? Ada hadisnya, Pak. Jadi imamnya juga ngomong ke yayasan, ada hadisnya, Pak. Kata Nabi, hendaklah diringankan. Ya, ringan sih ringan, tapi jangan kulhu mulu. Kenapa? Karena kita makmum ini senang juga mendengarkan variasi ayat-ayat Al-Quran, ya. Ayat-ayat Al-Quran ini kan mengandung mukjizat, ada puitisnya. Jadi hendaklah variasi ini dibacakanlah. Jadi imam-imam kita ini kita harapkan, ternyata surah inna fatahna laka, ada yang fathah melulu, ada yang in terus, ada yang qalqalah terus ujungnya, ya. Untuk memperlihatkan betapa keindahan Al-Quran itu kepada jemaah kita. Tetapi tetap prinsip at-tahfif dikedepankan. Nah, kemudian, ya, mengenai gerakan, sama tadi, Pak, gerakan imam ini juga ayyuhaffifar ruku'a was sujuda fala yazidu fit tasbihati ala salasin. Hendaklah meringankan rukuknya, meringankan sujudnya, ya, sehingga tidak melebihi 3 kali tasbih. Nah, jadi imam kita ini juga saya kira insya Allah imam-imam yang terutama yang memang jurusannya memang Al-Quran itu saya kira sudah dibekali, ya, waktu zaman belajar, bahwa gerakan-gerakan ini standarnya seperti ini, karena kalau hanya mengatakan 3 kali tasbih, ya kan ada 3 kali tasbih tapi cepat, subhanallah Allahu akbar, itu terlalu cepat, ya. Jadi mungkin sekira yang mu'tadil, ya, yang sedang-sedang saja, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, Allahu akbar.
Jadi imam ini mengambil yang setengah-setengah. Makmum ini, Bapak Ibu sekalian, jangan juga mengintervensi. Kadang-kadang makmum ini senangnya lambat, tetapi individual, seakan-akan sengaja memperdengarkan kepada imam bacaan dia. Subhana rabbiyallah wa bihamdi. Jadi imam, aduh, makmum saya belum selesai, baru satu kali. Padahal sendirian dia, yang lainnya itu sedang hanya subhana rabbiyal a'la wa min subhana rabbiyal a'la. Jadi makmum ini tolong jangan juga diintervensi, karena saya pengalaman juga begitu. Ya, kita membaca Fatihah di sholat sholat zuhur misalnya, di belakang juga kedengaran Fatihahnya. Iya karena na'budu. Kita sudah mau ruku masih iya kan dia. Jadi janganlah, kasihan imamnya, Bapak Ibu. Kalau mau kata Nabi, kalau sendirian silahkan panjang sesukanya. Tapi kalau makmum, jamaah, apalagi makmum saja, supaya jangan menjadikan seakan-akan tanda petik menghalangi. Bahkan ya sebaiknya Bapak Ibu sekalian, makmum ini kalau kebetulan imamnya cepat, ikut cepat juga. Kebetulan mungkin imamnya buru-buru atau ada pesanan, wah kita mau 20 rakaat tapi setengah jam ya, waduh ini pesanan nih. Allahu Akbar, sami Allah. Cuma dia nanya, yang penting cuma dia sedikit gerakan. Jadi Bapak Ibu yang jadi makmum, kalau imamnya begini harus ikut irama, jangan sampai ketinggalan 2 gerakan. Kalau sudah ketinggalan 2 gerakan, mendingan mufarokah, itu sudah kelewatan. Ya, imam sudah sujud, dia baru i'tidal. Itu udah ketinggalan ya. Ya. Atau imam sudah i'tidal, dia belum ruku. Aduh, ini kenapa? Karena misalnya alasan menyelesaikan Fatihah ya. Jadi kalau sudah begitu, nah ini ya, tapi sebaiknya kita saling kesepahaman lah antara makmum dengan imam, dan juga kalau boleh dengan pengurus masjid. Ya. Hendaklah fil makmumi yang bagi an la yusabikal imama fir ruku'i was sujudi bal yata'akhkhar. Makmum ini jangan sampai mendahului imam. Ya, tidak layak bagi seorang makmum mendahului imam baik dari waktu ruku, sujud, ya. Tetapi hendaklah dia melambatkan diri supaya dia tidak sujud sebelum sampai dahinya imam di tempat sujud di tanah. Jadi ini saya kira sudah banyak yang praktekkan ya. Jadi hendaklah kita bergerak ketika gerakan imam sudah sempurna. Jadi ketika imam Allahu Akbar, begitu dia sampai, perkiraan kita ya, mungkin karena kita tidak lihat, kira-kira imam itu sudah sampai wajahnya di tempat sujud, barulah kita bergerak. Begitu juga ketika kita dari sujud ke duduk ya, kira-kira imam sudah duduk, baru kita bergerak. Nah ini juga imam juga harus paham. Jadi makanya saya perhatikan beberapa imam yang dari kalangan alim ulama kita, kadang-kadang gerakannya mendahului takbirnya ya. Jadi dia bergerak dulu baru Allahu Akbar, supaya apa? Menghindari jangan sampai ada makmum yang mendahului dia. Jadi bergerak dulu baru, dan ini tidak masalah dalam fikih ya, karena gerakan imam ini ya, tidak masalah dengan bacaannya. Jadi misalnya, jadi imam begini ya, dari posisi duduk Allahu Akbar, jadi dia sudah sempurna baru dia bertakbir ya. Di dalam rangka apa? Supaya jangan sampai kita menghindari jangan sampai makmum mendahului imam. La yazidu fi, ya janganlah memperpanjang doa tahiyat, doa tasyahud ya. Dan jangan sampai imam la yahussu nafsahu bidu'a, jangan menghususkan dirinya dalam berdoa. Rabbi gfirli wali walidayya, padahal imam. Nah itu tidak pas. Rabbi gfir lana wali walidina, itu ya. Makanya saya tuh kalau ngajar
bahasa Arab, ya supaya minimal tahu domir-domir ini kapan ampunilah kami ya Allah, kapan ampuni saya. Kalau domirnya mutakallim, Rabbi ghfirli wali waldaya, padahal imam, itu sudah keliru. Kenapa? Karena dia mewakili. Mana makmum teriak lagi amin, ya belum lagi imamnya Rabbi habli minas solihin amin, ya itu. Padahal imamnya sudah, anaknya sudah banyak, masih minta anak lagi tuh. Kalau habli minas solihin itu kan minta anak, Pak. Jadi saya berharap ibu-ibu kita juga ngerti doa yang dibaca. Kecuali kalau hablana, mungkin di antara jemaah kita ada yang memang pengen anak gitu, Rabbana hablana, itu enggak apa-apa. Tapi kalau habli, ya padahal masih bujang, ini kita masih imam masih ada yang bujang, habli minas solihin, berikanlah kami anak yang soleh. Mana pasangannya belum ada, kata malaikat juga. Ada juga dalam Quran doanya Nabi Isa, ya. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana aidan. Itu doa bagus karena dalam Quran. Tapi kan itu doa Nabi Isa minta hidangan dari langit. Bagaimana kontekstualisasinya dengan kita ini, ya? Apakah kita kira-kira dikiaskan supaya mendapatkan rezeki, ya wallahu alam. Tapi itu doa bunyinya, ya Allah turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Ya jadi penting juga kita mengetahui doa-doa yang kita baca ini supaya jangan salah kaprah lagi, ya. Jadi terutama tadi domirnya tadi, ya, Allahumma ghfirli. Walaupun dalam Quran Rabbi ghfirli, tetapi karena kita mewakili banyak orang, ya Rabbi ghfir lana. Ya. Kemudian yang terakhir, kira Bapak Ibu sekalian, ketika salam, imam ini ya meniatkan keselamatan. Jadi kalau assalamualaikum itu kan keselamatan, semua keselamatan terlimpahkan untuk kalian. Niatnya imam ini mendoakan keselamatan untuk seluruh kaum jamaahnya dan malaikat-malaikat yang ada di belakang itu. Ya, itu niat kita ketika assalamualaikum, kita bersalam kepada seluruh umat Islam di belakang kita, ya, kiri dan kanan, termasuk malaikat-malaikat, ya. Kemudian, nah ini lebih teknis lagi. Kalau jemaah ada yang wanita, ya terutama zaman dulu, hendaklah wanita dulu yang biarkanlah wanita selesai berangkat dulu, baru kemudian imamnya. Ya dulu mungkin masjid pintunya cuma satu, ya sekarang pintu banyak, boleh akhwat jadi muslimat lewat sini, kemudian jemaah laki-laki lewat di sana, ya. Ya kemudian ketika hendak berdoa tidak ada masalah, atau ketika berzikir tidak masalah imam untuk menghadap ke manusia. Jadi makanya ada kalau sudah selesai ketika zikir itu, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ada imam yang menghadap ke makmum, ada juga yang miring-miring ke kiri saja, ke kanan saja, itu tidak ada masalah karena ada panduannya daripada salafus saleh. Tetapi kalau membaca doa, ya saya lihat kebanyakan ada yang membaca sambil bersama jemaahnya, ada juga yang kemudian balik lagi ke arah kiblat untuk berdoa bersama. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian kajian kita pada subuh hari ini, ya masih ada waktu sebelum syuruk. Mungkin ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan, baik berupa tanggapan maupun pertanyaan barangkali yang kita bisa jawab, boleh kita diskusikan pada kesempatan ini. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul Pak ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa Nabi pernah menghadiri sholat berjamaah, ada yang bengkok, kemudian beliau tidak berkenan, pergi lagi,
kemudian ada yang jarang, kemudian beliau juga tidak berkenan pergi lagi. Oleh karena itu imam diharapkan memeriksa, ya. Tentu tidak diperiksa sampai saf belakang, ya, kira-kira mungkin satu saf sampai 3-4 saf di belakangnya yang dilihat, ya. Nah, supaya kalau kira-kira sudah beres, ya kemudian dimulai. Itu adalah yang disebutkan sawu sufufakum, ya, luruskan safnya, atau istawu wa'tadilu, luruslah, ya, dan sejajar, ya. Nah, di situ termasuklah makna rapat, karena sufuf saf itu harusnya memang rapat, saf itu memang rapat. Tetapi tadi saya bilang rapat ini jangan kita artikan berlebihan, ya. Ada yang mengartikannya itu kaki-kakinya nempel, ya. Tetapi ada yang merasa kalau kakinya nempel itu tidak nyaman, ya. Jadi hendaklah kita memahami itu. Kan rapat tidak harus nempel, kan? Ada sedikit jeda itu sudah rapat itu. Tidak harus nempel begini. Ya masih mending kalau kulitnya halus, ya. Tapi kalau udah, waduh, ini apa nih? Ya, kan kulit ini macam-macam. Ada yang sensitif juga, Bu. Kalau kesentuh nggak konsentrasi, ya. Jadi kesentuh minggir. Nah, ini karena merasa bahwa ini sunnah, dikejarnya itu tak dikejar lagi. Nah, jadi kalau teman-teman yang menganggap itu sunnah harus bersentuhan, cukup sekali, ya, cukup sekali. Kalau yang lain menghindar, jangan dikejar. Ya, itu ya. Kan ini kan kita berbeda di sini dan memahami apakah sunnah itu bersentuhan atau tidak. Yang saya pahami sunnah itu rapat, tidak harus bersentuhan. Nah, tapi kalau ada yang senangnya bersentuhan, begitu bersentuhan satu kali yang lain minggir, berarti jangan dikejar. Tapi kalau dia tetap di situ, berarti tidak ada masalah, tidak ada masalah, ya. Jadi jangan dikejar. Nah, lurus itu alhamdulillah ini kan kita sudah punya patokan, ya. Kita punya patokan supaya lurus shafnya. Semakin rapat, semakin lurus, maka itu juga itulah jemaah yang paling bagus. Ketika misalnya komando imam tadi ini juga saling ada kesepahaman, gerakannya imam Allahu Akbar, selesai imam baru bergerak semua, kan enak tuh Pak, kelihatannya itu seragam rukunya, ya. Ya, kita yang tadi yang kira-kira bacaannya lambat, ikuti saja kalau lagi makmum, jangan mengikuti tradisi kita baca Fatihahnya lambat, ya. Bahkan kan bisa cepat, ya, bisa cepat supaya selesai waktu yang disiapkan oleh imam ini kita bisa gunakan untuk menyelesaikan Al-Fatihah. Karena tidak ada bedanya, ya, antara bacaan cepat dan bacaan lambat. Yang beda adalah makhrajil hurufnya dan matnya. Kalau matnya, mat tabi'inya sudah kena, ya sudah selesai. Terus alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman, itu udah ketinggalan itu. Karena kita berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, itu insyaallah dapat. Itu barangkali Pak, jadi benar, ya, imam harus memantau, termasuk ada beberapa juga pengurus masjid kita Pak itu kewalahan mengenai suara anak-anak. Jadi kalau sholat berjamaah itu jadi ajang anak-anak bermain, kejar-kejaran. Nanti imam ruku baru diem, ya. Ada juga yang masih. Jadi ada pengurus masjid di masjid kita konsultasi ke saya, Ustadz, boleh nggak salah satu di antara kita ini mengorbankan tanda petik berjamaahnya untuk menjaga anak-anak? Saya bilang boleh. Di Masjid Haram juga begitu. Yang namanya askar itu dia tidak ikut sholat berjamaah itu, mantau dia. Karena ada juga yang iseng ketika orang sholat, baru dia beraksi, ngambil ini ngambil itu. Jadi saya kira dikiaskan ke situ sampai kemudian kondisi menjadi kondusif. Anak-anak ini Bapak Ibu sekalian, termasuk yang menonton video, anak kita ini bukan hanya diajak ke masjid baru ditinggal, bukan. Ajak ke masjid, suruh ke masjid, tapi suruh ikuti aturan di masjid. Jangan bilang kamu nak pergi ke masjid, ya. Orang tuanya santai di rumah, anaknya di masjid bikin ulah. Ajari dulu, nah kalau ke masjid itu begini, duduk diam kalau perlu salat sunnah dan seterusnya.
Kalau semuanya begitu kan enak kelihatannya anak-anak ini ikut berjamaah. Jangan yang penting anak-anak ramai di masjid ternyata hanya main kejar-kejaran, ya. Itu saya kira mengganggu, ya. Kalau sudah mengganggu itu ujungnya tidak baik. Ini waktu ada syuruk masih adakah yang ingin? Silakan. Ya, silakan. Ya, ya. Ya, langsung saja Pak ya. Kalau yang kita baca tadi di sini, mungkin lupa saya sampaikan, imamnya itu ketika batal, dia ke belakang menarik tangan salah seorang untuk maju, dipersilahkan, gitu ya, baru dia pergi. Ya. Soalnya kalau kode-kode begini takutnya nggak paham. Jadi yang paling ini udah ambil tangannya salah seorang disuruh maju, karena dia kan sudah boleh bicara. Ganti saya lagi anu nih. Ah ya. Yang disuruh itu jangan jawab, siap jenderal. Itu batal itu. Ya. Oke. Ya. Itu yang kedua tadi apa Pak? Oh ya. Ya. Begitu dapat kode udah maju aja. Boleh. Jadi boleh yang kiri. Nah, makanya memang Bapak Ibu yang menjadi shop. Jadi kita kalau tamu, ini kalau kita tamu di masjid orang, kalau bisa jangan mengambil tempat 3 atau 5 posisi di belakang imam itu. Ya, kita yang ke-6, yang ke-7 lah, gitu ya. Kalau kita tamu, kenapa? Karena biasanya mereka udah punya mekanisme. Jadi di sini imam, para jemaah yang sering di depan itu, kalau makmum imamnya kita bermasalah, imam kita batal, gantian ya. Prioritas pertama saya. Yang kedua kalau saya tidak ada, ini. Jadi sudah bagi tugas. Ya, tentu untuk menggantikan imam itu yang darurat. Kalau untuk membetulkan bacaan imam ini yang sulit, ya. Kalau apalagi kalau imamnya jus tinggi ya, ya kita kan makmum nggak sampai di situ bacaannya ya. Ya. Jadi kalau sudah situ ya enggak apa-apalah. Tapi kalau ini terutama yang urgen ini ketika mengganti imam yang batal. Jadi sudah ada ketika imam kasih kode, nah itu batal ya. Tapi kalau belum kode juga ya tadi. Ya. Baik silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Oh iya. Ya, baik yang pertama tadi Pak ya. Kalau imam yang baca surah setelah Al-Fatihah baca surah, sementara apa namanya kita belum selesai Al-Fatihah, tadi saya sudah kasih pilihan ya. Ya? Hmm? Ya. Jadi dalilnya itu kan iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Qur'an dibacakan maka diamlah dan dengarkan. Maka dengarkan dan diamlah. Ini tidak terkait apakah yang dibaca imam itu Al-Fatihah atau surah. Karena Al-Fatihah dan surah sama-sama Al-Qur'an. Apapun yang dibaca imam termasuk baca Fatihah, baca surah. Kalau tadi kita katakan ada imam tidak kasih kesempatan, begitu waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim, itu dari Fatihah kemudian ke surah semuanya didobel oleh imam, maka kita tidak punya kesempatan untuk baca Fatihah. Kalau kita mau mengikuti ayat ini, artinya kita mau apa namanya zahir ayat itu mengatakan diam. Hadis mengatakan la salata liman lam yaqra bi fatil kitab. Tidak di sini la salata ini ada dua maknanya. Tidak sempurna salat dan tidak sah salat. Ada yang mengatakan tidak sah salat, ada yang mengatakan tidak sempurna. Kalau sudah begini Bapak Ibu sekalian, ini namanya ijtihadi. Jadi kita boleh milih. Oh saya sepakatnya itu tidak sempurna. Jadi bolehlah apa namanya
ketika imam ini sudah tidak memberi kesempatan, maka kita tidak baca Fatihah lagi. Sedangkan masbuk kan, imam ruku, kita datang, Allahu Akbar langsung ruku, masih dapat 1 rakaat. Jadi ini kiasnya Pak ya. Jadi saya kira bahwa itu tidak sama sekali merusak sholat kita. Jadi baik pun Bapak Ibu ikut baca Fatihah ketika imam membaca ayat Quran, ataupun dia mengikuti ayat itu, sama-sama sah, tidak ada masalah. Kenapa? Karena tanpa dua-duanya pun sah, gitu kan? Apalagi kalau cuma salah satunya. Kalau misalnya di sini tidak sah, padahal di situ sah, itu logikanya bertabrakan. Logikanya bertabrakan. Kemudian yang kedua tadi Pak, oh ya, jadi gini, jadi ini main kode sebenarnya. Kalau kita sholat sunat Allahu Akbar, di belakang itu, makanya di belakang ini Bapak Ibu kalau mau sholat kasih kode. Kalau mau makmum, bagaimana caranya? Mungkin kita maju kita ke depan sedikit baru mundur lagi, ya. Tapi biasanya sih yang lumrah itu kasih kode begini ya. Kasih tepuk Pak. Tapi ya tentu yang jangan bikin kaget juga. Pak, itu ya, ini kode. Tak Allahu Akbar. Nah, makmum yang lagi sholat sunat bisa kasih kode begini. Saya lihat ada yang kasih kode begini. Kode begini artinya jangan. Jadi dia kasih kode begini. Nah, itu artinya jangan. Artinya dia dalam kondisi tidak ingin jadi imam. Mungkin dia lagi sholat sunat, ya. Dia lagi sholat sunat begini. Nah, kalau demikian, berarti kita mufarokah, artinya tidak jadi makmum. Jadi kita juga begini, jangan langsung takbir juga. Tak Allahu Akbar belum, tunggu kodenya dulu. Kalau dia diam saja, berarti oke. Jadi kalau tidak dia diam, berarti oke. Tapi kalau dia begini, kita minggir, jangan ikut. Bagaimana kalau terlanjur? Dia tidak apa-apa. Ya, jadi kita tidak tahu imam orangnya juga tidak tahu ngasih kode. Aduh, dia juga bingung gimana ngasih kodenya nih. Udah biarin aja lah. Insya Allah malaikat maha pengertian. Jadi cuma memang perlu kita tahu bahwa hendaklah kalau makmum itu memberi kode, kemudian yang diinginkan itu juga memberi kode kalau memang tidak cocok, supaya ini. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Ya enggak apa-apa. Ilam maka salafa itu rumusnya. Kalau sudah terlanjur ya tidak ada masalah. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat kajian subuh kita pada hari ini. Mari kita sama-sama akhir dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna la zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana fa'alimna ma yanfa'una wa barik fima 'allamtana. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.